Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nufasada dengan NIM 2106031100002. Di sini saya akan menerangkan tentang latihan soal tentang kinetika kimia. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan laju reaksi kimia? Laju reaksi kimia sendiri adalah perubahan konsentrasi reaksi atau produk terhadap waktu. Biasanya juga diartikan untuk mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu. Dengan mempelajari laju reaksi, kita dapat mengetahui bahwa reaksi itu dapat berlangsung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya luas permukaan. Jika kita mengetahui luas permukaan itu mempengaruhi laju reaksi, pasti kita akan memperkecil luas permukaan suatu zat sebelum mengolahnya. Contoh-contoh laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pengecatan pagar rumah yang terbuat dari besi dilakukan agar lebih tahan dari karat. Kemudian ada paku yang berada di luar dan terkena udara, kemudian panas matahari dan air hujan, itu akan cepat berkarat dibandingkan permukaan paku yang berada di bagian dalam rumah. Laju reaksi sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya konsentrasi, kemudian luas permukaan, kemudian ada suhu, kemudian ada katalis. Untuk soal yang nomor 2, apakah satuan untuk laju reaksi? Di dalam laju reaksi kimia, umumnya penyebutan satuan dinyatakan dengan M/S atau molaritas per detik. Untuk yang nomor 3, ada sebuah reaksi kimia, N2 direaksikan dengan 3H2 menjadi 2NH2. Diketahui laju reaksi H2 sama dengan 0,074 molaritas per detik atau per sekon. Kemudian ditanyakan yang pertama, laju dari zat NH3 sendiri. Kemudian rumusnya, konstanta H2 dibagi dengan konstanta NH3 dikalikan 0,074. Nah kan konstanta H2 sendiri 3, kemudian konstanta dari NH3 2, berarti 3/2 dikalikan 0,074. Jadi 3/2 sama dengan 1,5. 1,5 kali 0,074 sama dengan 0,111. Satuannya molaritas per sekon. Kemudian untuk yang B, laju reaksi dari N2, rumusnya koefisien H2 dibagi koefisien N2 dikalikan 0,074. Koefisien H2 sendiri bernilai 3, kemudian koefisien N2 bernilai 1. Jadi 3 dikalikan 0,074 sama dengan 0,222 molaritas per sekon. Jadi hasil
untuk laju reaksi NH3 sama dengan 0,111 molaritas per sekon atau M per S. Kemudian untuk yang B, laju reaksi dari N2 sama dengan 0,222 molaritas per sekon atau M per S. Kemudian untuk soal selanjutnya, terdapat reaksi kimia NH4 plus ditambah NO2 min menjadi N2 tambah 2H2O. NH4 bersifat aqueous, NO2 bersifat aqueous, dan N2 bersifat gas, kemudian 2H2O bersifat liquid. Pertanyaannya, pada suhu 25 derajat Celcius konstanta lajuna ialah 3,0 kali 10 min 4 m dikali detik. Hitunglah laju reaksi pada suhu 25 derajat Celcius jika konsentrasi NH4 plus sama dengan 0,26 m, sedangkan konsentrasi dari NO3 min sama dengan 0,080 m. Jadi yang diketahui di sini ada konsentrasi dari NH4 plus yaitu 0,26 m, kemudian konsentrasi dari NO2 min yaitu 0,080 m, terus ada konstanta lajunya yaitu 3,0 kali 10,4. Kemudian untuk rumusnya sendiri, laju sama dengan konstanta dikali konsentrasi NH4 plus dikali konsentrasi NO2 min sama dengan 3,0 kali 10 pangkat min 4 atau 0,0003, kemudian dikalikan konsentrasi NH4 yaitu 0,26 m dikali lagi 0,08 m. Hasilnya 0,0624 dikali 10 pangkat min 4 m per s atau 0,0000624 m per s. Untuk soal selanjutnya, konstanta laju untuk reaksi order 2, terdapat reaksi 26O2 menjadi 2NO plus O2. Di sini diketahui konstanta laju ialah 0,54 pada suhu 300 derajat Celcius. Yang ditanyakan untuk A, berapa lama yang diperlukan agar konsentrasi NO2 turun dari 0,62 m menjadi 0,28 m. Ditanyakan waktu dalam satuan detik. Jadi kita jawab rumusnya 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A0 ditambah K kali waktu. Kemudian dipindahkan menjadi K kali T sama dengan konsentrasi awal kali konsentrasi akhir. Kemudian T sama dengan konsentrasi
awal kali konsentrasi akhir dikalikan konstanta, terus dimasukkan angkanya. T sama dengan 0,62 M dikurangi 0,28 M, terus dibagi 0,62 M dikalikan 0,28 M, terus dibagi lagi dengan dengan konstantanya yang bernilai 0,54 per M kali S. Kemudian hasilnya 363 sekon. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, hitunglah waktu paruh pada konsentrasi itu. Rumus waktu paruh sendiri untuk orde kedua yakni waktu kali setengah sama dengan 1 per konstanta dikalikan konsentrasi awal. Kemudian dimasukkan angkanya 1 dibagi 0,54 karena konstantanya di situ tertulis 0,54 per M kali sekon. Jadi kita masukkan 0,54 per M kali sekon, terus dikalikan konsentrasi awalnya. Di situ tertulis turun dari 0,62 M menjadi 0,28 M, jadi konsentrasi awalnya bernilai 0,62 M. Jadi 1 per 0,54 dikalikan konsentrasi awal tadi 0,62 M. Kemudian dihitung, kemudian ketemu hasilnya bernilai 2,99 sekon. Ya, sekian yang bisa saya terangkan dari latihan soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.